Kalau kita misalnya demen banget nih, makan banyak-banyak, nggak kenyang-kenyang tuh. Mirip kayak gua zaman dulu, di kadar lemak 30% kayak gini. Mukanya cabi, jerawatan, pokoknya nggak enak dilihat. Bahkan kalau di cek lab tuh ya, itu pasti trigliserida gua tuh tinggi banget. Waktu itu ya itu gua demen banget makan makanan gerobak ya. Contohnya apa? Contohnya bakmi, nasi goreng, termasuk juga mie instan, ya kan? Dicampur juga tuh biasanya sama telur. Itu aja udah rasanya udah enak banget. Itu gua udah makannya banyak, tapi kok kenapa gua nggak kenyang-kenyang? Terus setelah itu gue bakalan lapar lagi tuh ya, pengen nyemil. Bukannya gue nyemilin badan gue sendiri atau kadar lemak gue, tapi gue malah ke depan lagi tuh, nyari pisang goreng. Itu nggak bakal apa, nggak bakal turun kadar lemaknya. Dan biasanya kita bakalan ngerasa apa? Ngerasa bersalah atau bahkan nyesel nih, ya kan? Kita ngerasa depresi, oh udahlah mending gue nggak usah diet lah, mending gue nggak usah ngapa-ngapain lah. Karena kita ngerusak diet kita dan juga progres penurunan kadar lemak kita ini. Nah di video kali ini gue bakalan ngasih tahu 5 strategi gimana caranya kita itu bener-bener stop dari kebiasaan kita untuk ngabisin semua makanan yang kita lihat. Ya, itu kebiasaan gue dulu tuh. Gue demen banget makan, tapi ya makannya paling ya tadi ya makanan-makanan gerobak yang kadar karbohidratnya tinggi banget, gulanya tinggi banget, tapi proteinnya atau nutrisinya nggak ada sama sekali. Sehingga gue jadi sangat-sangat susah untuk ngerasain kenyang, terutama kenyang nutrisi. Gimana strateginya? Langsung aja kita bahas. Nah, strategi yang pertama, kita wajib pahamin kalau misalnya kita sedang berprogres menurunkan berat badan kita, supaya kita nggak obesitas lagi atau nggak buncit lagi, yang awalnya kadar lemak 40% kayak gini ya, atau bahkan 30% kayak gini, ini gua dulu, kita turunin terus berat badan dan juga kadar lemaknya sampai ke 20%, perutnya rata, atau bahkan kita pengen lagi nih nurunin kadar lemaknya, biar nanti kalau kita ke pantai, itu mah kita buka baju, nggak usah malu-malu, ya kan? Kalau misalnya gua dulu tuh ya, kadar lemak 30%, itu buka baju males, yang mending gua pakai jaket, pakai masker, pakai topi, itu mah bukan ke pantai, itu mah ke mall ya. Kalau kita mau turun kadar lemak, kita wajib untuk berada di dalam keadaan kalori defisit. Kita mau mengeluarkan energi lebih banyak lagi nih dibandingkan dengan kita memasukkan energi, yaitu dari makanan. Nah kalau misalnya kita makan mulu, nggak kenyang-kenyang, ya kita gimana cara defisitnya? Energinya masuk mulu. Kenapa? Jadi ada alasan ilmiahnya, oke? Jadi strategi yang pertama, kita wajib untuk meningkatkan dan memprioritaskan protein di makanan kita setiap harinya. Jadi setiap kita mau makan ya, daripada kita misalnya pesan-pesan makanan di ojek online yang misalnya karbohidratnya tinggi, nggak ada proteinnya, kita langsung aja pesan makanan yang ada proteinnya. Contohnya misalnya ayam, sapi. Tapi sebisa mungkin juga supaya kita bisa lebih murah dan bisa lebih banyak dapat porsinya, kita masak aja. Nah kalau misalnya kita udah prioritasin protein, kita bakalan bisa berada di dalam keadaan kalori defisit lebih mudah, lebih gampang. Kenapa? Karena kita bakalan jadi jauh lebih kenyang karena kita menutrisi tubuh kita. Selain itu juga, protein ketika masuk ke tubuh kita itu, semua kalori protein itu tidak akan menjadi energi. Dari 1000 kalori ayam misalnya nih ya, kalau masuk ke tubuh kita, 30%-nya bakalan jadi energi untuk mencerna protein. Otomatis kita bakalan sangat gampang untuk kalori defisit. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau penjelasan ilmiahnya, ini studi terbaru ya, oleh dua peneliti, Robin Hammer PhD dan juga Simpson PhD ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi ini adalah studinya oleh dua peneliti tadi. Nama prinsipnya adalah protein leverage. Jadi ketika kita mengkonsumsi proteinnya itu kurang dari 10% dari makanan kita itu ya, kali makan itu, biasanya kita bakalan makan karbohidrat dan juga lemak itu jauh lebih banyak. Sehingga kemungkinan kita energi surplus, kebanyakan energi, sehingga kita jadi gendut, itu bakalan lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat chart di layar ya. Tapi ketika kita naikin konsumsi proteinnya, ya banyak banget konsumsi proteinnya. Contohnya misalnya 50-100 gram protein ya di sekali makan, kita bakalan lebih mudah berada di dalam keadaan energi defisit. Kita bakalan nggak pengen lagi tuh makan makanan dari karbohidrat ataupun dari lemak yang nggak sehat. Jadi itu adalah strategi pertama. Kita wajib utamakan dulu protein nih, sampai kenyang dulu. Nanti kita nggak akan lagi lapar-lapar dan akhirnya kita makan kebanyakan. Yang ngebikin kita apa? Nyesel akhirnya. Nah strategi yang kedua itu gimana? Strategi yang kedua adalah kita wajib untuk mengurangi atau bahkan stop dulu yang manis-manis, termasuk juga karbohidratnya ketika kita lagi makan nih. Karena apa? Karena karbohidrat itu akan naikin nafsu makan kita, Pak. Kalau misalnya kita mengurangi karbohidratnya 20-50 gram per hari, ya kan? Kita bakalan bisa memberikan protein itu lebih banyak porsinya. Jadi kita bakalan lebih apa? Lebih cepat kenyangnya dan nggak naikin nafsu makan. Jangan lupa juga strategi yang kedua, kita nggak mau mengkonsumsi protein aja. Kita juga wajib menggantikan substitusi energi yang awalnya dari karbohidrat, kita ganti jadi lemak. Oke, contohnya misalnya kalau kita pesen ayam, kita pesennya paha ayam supaya kita bisa dapat konten lemaknya. Karena lemak itu penting banget fungsinya. Fungsinya untuk apa? Untuk mencerna fat soluble vitamins, contohnya misalnya vitamin A, vitamin D ya, dan juga vitamin-vitamin lain. Selain itu, lemak akan menjadi substitusi energi, ya kan? Yang awalnya kita naikin gula darah terus, ya kita terbiasa sama karbohidrat terus, kita pengen yang manis-manis terus, nafsu makannya naik. Tapi kalau kita misalnya makan protein dengan lemaknya, kita bakalan bisa apa? Bisa nahan nafsu yang manis-manis itu. Selain itu juga, lemak itu berfungsi
berfungsi untuk bantuin kita produksi hormon. Karena testosteron itu bahan bakunya dari kolesterol, Pak. Kalau misalnya kita nggak makan lemak, kita bakalan kekurangan sekali kalorinya, cuman protein doang gitu ya. Yang kedua, produksi hormon kita bakalan jadi nggak maksimal. Oke, kalau cowok biar testosteronnya tinggi, kalau cewek biar mensnya jadi teratur. Nah, strategi yang ketiga yaitu apa? Yaitu kita wajib untuk punya waktu jam makan yang strict, atau kalau mau kita ngelakuin yang namanya intermittent fasting. Artinya apa, Bang? Artinya kita mau punya waktu jam makan. Contohnya misalnya nih ya, dari jam 12 siang kita makan sampai jam 6 sore atau jam 7 malam tuh, itu terakhir makan. Atau misalnya kita makan jam 10, buat teman-teman yang nggak bisa puasa atau intermittent fasting, nanti terakhir makannya jam berapa? Jam 6 atau jam 5. Jadi pada saat jam waktu itu yang kita udah atur, disitulah kita makan 2-3 kali sehari. Dan kalau misalnya kita udah makan 3 kali, terus kita seharusnya kita puasa nih, melewati dari jam 6, dan kita masih pengen nyemil, tapi kita udah kenyang ya, kita nggak usah ikutin tuh kemauan badan kita. Kita biarin aja, kita minumin air. Biarin badan kita ini nyemilin lemak-lemak di tubuh kita ini ya, di cadangan lemak di tubuh kita ini. Biarin dicemilin. Nanti kalau lu ikutin mulu, ya lu makin gendut yang ada, Pak. Kapan kurusnya? Jadi gitu, jadi kita wajib untuk punya jam waktu makan yang teratur. Oke? Nah, itu strategi yang ketiga. Kita bisa terapin intermittent fasting atau punya jam waktu makan. Dan kalau bisa, pada saat kita puasa ya, nggak makan ini, kita minumin air elektrolit aja. Supaya nanti kita nggak pusing, lemes, ataupun keliangan. Ketika kita diet mengurangi karbohidrat, ataupun ketika kita puasa. Karena nanti kadar air di tubuh kita ikut menurun. Ketika air menurun, sodium di tubuh kita juga ikutan menurun. Makanya kita wajib gantiin tuh. Supaya nanti kita nggak pusing sama keliangan, ataupun lemes. Nah, strategi yang keempat, yaitu apa? Yaitu gue sering banget ngelakuin ini ya, strategi ini. Dan gue juga sering terapin ke klien-klien gue. Supaya mereka itu bener-bener bisa ngematiin tuh ya. Ngematiin apa? Nafsu makan yang manis-manis. Atau nafsu makan yang memang dia tuh palsu. Sebenarnya dia udah kenyang, tapi dia pengen makan, kayaknya masih pengen nyemil aja, ya kan? Apa tuh pengen dicemil? Itu kebiasaan orang gendut tuh. Kayak gue juga, ya kan? Abis makan lagi. Apa kayak yang dicemilin ya kan? Ke Indomaret, ke Alfamart gitu, beli apa gitu ya. Yaitu apa? Strategi keempat. Kita wajib ngelakuin jalan kaki setelah makan. Karena ini ada studinya juga, dan ini studi terbaru ya. Kalau misalnya kita setelah makan, kita terapin jalan kaki 30 menit sampai misalnya 40 menit gitu ya. Berdasarkan studi ini ya, kita bakalan bisa menurunkan tingkat glukosa kita, kadar glukosa di tubuh. Sehingga apa? Sehingga kita nggak akan lagi lapar-lapar gula atau lapar-lapar karbo lagi. Terutama pada saat kita setelah mengkonsumsi karbohidrat. Dan juga kalau misalnya kita olahraga, kita wajib pilih olahraganya bukan olahraga yang high interval training, yang bikin detak jantung kita itu tinggi banget heart rate-nya. Dan kita lakuin setiap hari. Dan jangka waktunya itu panjang. Contohnya apa? Contohnya kita misalnya lari 1 jam, main futsal 1 jam, atau latihan-latihan lain yang bakalan bikin kita semakin lapar. Karena ketika heart rate-nya tinggi, sumber energinya bakalan dari gula. Hormon stres kita naik, kortisol kita naik. Ya kita nggak mau itu, karena setelah itu kita bakalan jadi lapar banget. Terutama lapar-lapar gula atau karbo. Jadi kita mau ganti olahraganya ya, jangan tiap hari latihan itu, tapi kita bisa latihan setidaknya 3 kali sampai 4 kali seminggu ya, yaitu dengan latihan beban. Oke, kalau latihan beban kita nggak usah sampai 1 jam juga ya, itu kelamaan. 40 menit aja udah cukup, dan kita nggak akan sampai keringetan, sampai basah gitu ya. Beda halnya sama kayak misalnya kita kalau lari atau misalnya olahraga yang tingkat intensitasnya itu tinggi banget dan jangka panjang. Itu sodium di tubuh ya, kadar air di tubuh bakalan jadi turun banget, ngedrop. Gulanya juga bakalan kita tuh tinggi banget karena heart rate-nya naik. Jadi kita mulai pilih-pilih nih olahraganya. Boleh kita lari ya kan, boleh kita futsal segala macem, tapi jangan tiap hari. Nah, strategi yang paling terakhir, ini adalah sebenarnya strategi yang paling penting. Karena kalau ini gagal, semuanya gagal. Ya, lu makan ngawur, lu latihan ogah-ogahan, pokoknya lu males, ya kan, lu nggak bisa mikir. Ya, pokoknya lu bete-betean aja tiap hari, ya. Kenapa? Karena kita biasanya kurang tidur. Oke, strategi yang kelima adalah kita wajib untuk mulai perbaiki tidur kita. Karena kalau misalnya kita tidurnya nggak cukup, biasanya tubuh kita kalau misalnya kurang dari 7 jam gitu ya, atau 8 jam, hormon kita bakalan jadi nggak seimbang. Nggak seimbang gimana, Bang? Jadi ketika kita nanti kurang tidurnya, nanti hormon stresnya bakalan naik. Sehingga otomatis gula juga bakalan naik kalau kita kurang tidur. Kayak misalnya klien gue yang ini ya, itu gula darahnya tinggi banget. Tapi setelah kita benerin tidurnya, yang awalnya dari 150 ke atas, 180 ya, ini sekarang gula darahnya, gula darah puasa nih ya, itu bisa sampai di 100-an. Karena kita simpelnya apa? Memperbaiki tidur doang nih. Oke, itu kaitannya sama gula tadi kalau kurang tidur. Yang kedua, biasanya kalau kita kurang tidur, kemampuan otak kita ini ya, untuk nahan dari makanan-makanan yang manis itu berkurang. Karena kita itu capek. Jadi karena kita kurang tidur, badan kita capek, jadi otak kita mikir nih, oh mungkin lu butuh makanan lagi. Oke, makanya kita tuh kayak gampang banget nih dikasih misalnya gorengan atau misalnya karbohidrat itu ya, itu gampang banget untuk kita makan. Beda halnya kalau misalnya kita cukup tidurnya dan kita nggak capek ya, jadi otak kita nggak ngirimin sinyal lapar lebih banyak, ya nggak nyuruh kita untuk makan. Dan juga kalau kita tidurnya kurang, udah pasti kita bakalan nurunin hormon testosteron, hormon pembakar lemak nomor 1 ya, lebih ampuh dibandingkan seluruh suplemen yang ada di muka bumi ini ya. Jadi kalau misalnya testosteron kita turun terus, rendah terus karena tidurnya kurang, cuman 5 jam ke bawah, atau misalnya kayak ditunjukin di studi ini, ada anak-anak muda itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya, tapi dia dipaksa tidur selama 5 jam tuh dalam seminggu. Akhirnya apa? Akhirnya testosteronnya menurun sebanyak 15
15%. Dan itu sama dengan kita menua testosteronnya 10-15 tahun. Oke, kita nggak mau menua kayak gitu testosteronnya. Kita mau testosteronnya tuh stabil terus. Sehingga nanti pembentukan otot kita maksimal, olahraga juga enak, moodnya juga ada. Oke, jadi itulah 5 strategi yang kita bakalan terapin ketika kita sedang berprogres menurunkan kadar lemak dari 30% gini ya, ke kadar lemak 20%, dan akhirnya kita bisa turun lagi ke badan ideal dan proporsional ya, 15% kayak gini. Atau bahkan kita mau turunin lagi nih, misalnya teman-teman mau nikahan, ya kan, mau photoshoot, ya buat post di Instagram, ya kan, kita turunin lagi kadar lemaknya 10%, biar six pack kita bener-bener kelihatan jelas. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua bikinin program dietnya, menu makanannya kayak gimana, cara masaknya, dan juga bahan-bahan makanannya beli di mana, step by step turunin kadar lemaknya gimana, termasuk juga program latihan di rumah ataupun di gym, biar kayak klien gue yang ini ya, 5 minggu aja gue coaching, itu lingkar perutnya benar-benar turun, otot perutnya udah mulai kelihatan, turun 11 kg. Atau bahkan klien gue yang walaupun udah berumur 68 tahun, beliau berhasil turun sebanyak 28 cm lingkarnya, dan berat badannya turun 14 kg hanya dalam 6 bulan. Kalau teman-teman pengen langsung dibimbing, langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video gue, see you next video, bye-bye.